Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga dalam belajar bersama di rumah. Hari ini bersama saya Bapak Eko Pujiono, kita akan belajar untuk materi UTBK, khususnya jalur Soshum, mata pelajaran sejarah. Materi ini diperuntukkan untuk anak-anak sahabat Erlangga, jenjang kelas 12 yang akan mengikuti SBMPTN. Selama acara berlangsung, sahabat Erlangga bisa bertanya melalui kolom komentar. Sudah semangat? Mari kita simak bersama. Sahabat Erlangga, pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengingatkan mengenai persyaratan UTBK. Persyaratan UTBK yang pertama adalah memiliki akun yang permanen. Pastikan kalian telah memiliki akun LTMPT dan itu sudah dipermanenkan. Yang kedua, pastikan kalian memiliki nomor induk kependudukan yang bisa dibuktikan melalui fotokopi dari kartu keluarga ataupun dari KTP. Berikutnya, kalian harus meminta surat keterangan sebagai kelas 12 atau sedang mengikuti ujian karena pada saat ini belum dikeluarkan surat keterangan lulus. Di dalam surat itu harus memuat satu foto terbaru. Foto terbaru yang berwarna. Tidak diketahui atau tidak dijelaskan secara pasti bahwa warna apa yang dipersyaratkan. Tapi kita boleh untuk menggunakan warna biru, warna merah, atau warna yang kontras dengan diri kita. Berikutnya, pastikan di dalam surat keterangan itu dibubuhkan stempel atau cap sekolah. Jangan lupa pastikan telah ditandatangani oleh kepala sekolah. Bagi siswa lulusan SMA, MA, dan pengejar paket yang lulus tahun 2020 dan 2021 karena masih dimungkinkan untuk bisa mengikuti, maka syaratnya tidak surat keterangan sebagai kelas 12, tetapi ijazah. Ijazah diperuntukkan khusus mereka yang telah menempuh pembelajaran pada tahun ajaran 2020 dan tahun 2021 dan memiliki umur maksimal 25 tahun per 1 Juli tahun 2022. Bagi lulusan SMA dari luar negeri, maka harus memiliki ijazah yang disetarakan. Dan pastikan kalian tidak terdaftar di dalam jalur SNMPTN. Karena jalur ini, maka NISN kalian akan diblokir selama 3 tahun. Maka siswa yang terdaftar atau lulus di SNMPTN tidak lagi bisa mendaftar SBMPTN. Hal itu untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang belum terdaftar di perguruan tinggi. Berikutnya, pastikan bahwa kalian memilih program studi dan mengikuti ujian TPS serta mengikuti ujian TKA. Saintek seperti itu, Soshum juga seperti itu, kemudian campuran juga seperti itu. Perbedaannya, apabila campuran, maka mengikuti keduanya, baik itu Saintek maupun Soshum. Serta mengikuti TPS mengikuti TKA Saintek dan TKA Soshum. Khusus program studi kedokteran dan kedokteran gigi, maka hanya dapat dipilih oleh siswa lulusan SMA jurusan IPA saja.
Yang IPS tidak bisa. Kemudian pastikan memiliki kesehatan yang memadai atau prima. Bagi mereka yang memilih program studi seni, olahraga, syaratnya adalah portofolio. Kemudian bagi tunanetra atau penyandang disabilitas di mata, maka surat pernyataan tunanetra dibutuhkan. Jangan lupa bayar biaya UTBK di bank-bank yang telah ditunjuk. Baik, pada kesempatan pembelajaran beberapa saat yang lalu, Bapak sudah menjelaskan materi-materi yang sudah dirangkum dari beberapa tahun sebelumnya. Materi-materi tersebut memiliki potensi yang cukup besar. Jadi pokok bahasanya, yang pertama adalah Orde Baru telah 11 kali dikeluarkan dengan potensi yang paling besar. Ini dipelajari di kelas 12 pada saat kalian kelas 12. Kemudian ada perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat, ya, seputar masuknya bangsa Barat ke wilayah Nusantara, dan penjajahan Belanda, kemudian penjajahan Inggris, kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan pergerakan nasional Indonesia, kemudian ada pendudukan Jepang, ya, kemudian ada seputar sejarah dunia, ya, baik Mesir, kemudian Mesopotamia, kemudian Cina, ya, itu masuk di dalam sejarah dunia, dan apabila di dalam tataran materi masuk dipelajari pada sejarah peminatan. Kemudian ada Hindu-Buddha, ada revolusi dunia, ada revolusi Prancis, ya, Amerika, Inggris, kemudian perlawanan rakyat India, kemudian ada China, ya, Tiongkok, ya. Kemudian revolusi Indonesia seputar perlawanan di dalam negeri, kemudian zaman prasejarah, kemudian penelitian sejarah, organisasi regional dan global, kemudian ada peradaban kuno di Indonesia, kemudian perkembangan pengaruh agama Islam. Baik para siswa, mari kita pelajari materi yang berpotensi akan keluar. Yang pertama, silahkan perhatikan keterangan berikut. Oke. Pertama, situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. Menyelamatkan keamanan dan keselamatan keluarga Presiden. Yang ketiga, untuk mengatasi situasi yang tidak menentu akibat pemberontakan gerakan 30 September atau PKI. Kemudian memulihkan keadaan dan wibawa Soekarno. Kelima, memacu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan keterangan di atas, faktor yang melatar belakangi lahirnya Super Semar. Ya, ingat, lahirnya Super Semar. Apa ini Super Semar? Super Semar adalah surat perintah 11 Maret. Kemudian disingkat dengan nama Super Semar. Ditunjukkan oleh nomor. Mari kita lihat satu persatu. Bagaimana keadaan menjelang dikeluarkan Super Semar? Keadaannya kacau dan genting. Kenapa kacau dan genting? Kacau dan genting ini disebabkan karena peristiwa pemicu. Peristiwa pemicunya adalah gerakan 30 September yang memicu keadaan kacau dan genting. Kenapa seperti itu? Karena ketidaktegasan Presiden Soekarno untuk menyatakan bahwa PKI bertanggung jawab
atas terjadinya gerakan 30 September. Yang kedua, apakah benar menyelamatkan keamanan dan keselamatan keluarga Presiden? Jawabannya adalah salah, karena ini merupakan ranah pribadi. Yang ketiga, apakah benar mengatasi situasi yang tidak menentu akibat pemberontakan PKI? Ini adalah benar. Yang kedua, benar. Karena keadaan genting, keadaan seperti ini, keadaan kacau, keadaan chaos disebabkan karena pemberontakan gerakan 30S PKI. Kemudian, apakah hanya untuk memulihkan keadaan wibawa dan pribadi Soekarno? Jawabannya salah. Apakah dikeluarkan Super Semar berhubungan sama ekonomi? Tidak secara langsung, maka salah. Maka pasangan yang tepat, ya, pasangan yang tepat adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Para siswa, baiknya kita akan membahas mengenai Super Semar. Jadi latar belakang dari Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret ini terjadinya gejolak yang diakibatkan dari gerakan 30 SPKI pada tanggal 1 Oktober. Dalam peristiwa tersebut, PKI atau Partai Komunis Indonesia terduga ya secara kuat yang merupakan dalang di balik pembunuhan 7 jenderal. Pembunuhan 7 jenderal itu memicu kemarahan dari masyarakat, memicu kemarahan dari Angkatan Darat dan TNI karena merusak sebuah tatanan dan mengedepankan sebuah perbuatan-perbuatan yang inkonstitusional. Ya, amarah tersebut muncul dari golongan pemuda. Jadi ini menyebabkan marahnya golongan pemuda. Ya, pemuda itu siapa? Mereka yang tergabung di dalam aliansi mahasiswa. Di antaranya adalah kami, Satuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kemudian ada KABI, ada Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, KAWI, ya, KAGI, semuanya tergabung di dalam sebuah front, namanya adalah Front Pancasila, ya. Ya, kemudian menyerukan sebuah tuntutan untuk pembubaran PKI yang menyebabkan keadaan negara menjadi sangat kacau. Ya, tuntutan itu kemudian dirangkum menjadi sebuah tuntutan yang disebut sebagai Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Apa saja? Ya, yang pertama adalah PKI bubar, kemudian kabinet ya harus bersih dari unsur PKI. Kemudian yang ketiga adalah turunkan harga. Oke, baik. 3 tuntutan itu kemudian menyebabkan keadaan keamanan itu menjadi bergejolak, sehingga terjadi demonstrasi besar-besarnya, tepatnya pada tanggal 11 Maret 1966, yang dilakukan di depan istana, sehingga Menteri atau Panglima Angkatan Darat dalam hal ini adalah Soeharto, kemudian menitip pesan kepada 3 jenderal. Siapa mereka? Yang pertama adalah ada Jenderal atau Brigjen Amir Mahmud, kemudian ada Jenderal Brigjen M. Yusuf, kemudian ada Jenderal Basuki Rahmat. Ya. Jadi mereka hendak menemui Soekarno. Ya. Mereka hendak menemui Soekarno dan menyampaikan bahwa perlu penanganan keamanan dan diminta untuk menandatangani surat perintah 11 Maret itu. Jadi surat perintah 11 Maret itu ditandatangani oleh Soekarno tepatnya di Istana Bogor. Ya. Setelah itu maka diberikanlah ini kepada Soeharto. Oke. Oleh Soekarno, sebetulnya surat pemerintah ini hanya sebuah surat perintah untuk memulihkan keamanan. Oleh Soekarno,
dikatakan bahwa supersemar bukan transfer of authority atau bukan transfer kekuasaan, tetapi hanya sebuah surat perintah untuk memulihkan keamanan. Apa yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto? Jenderal Soeharto bergerak tepat. Mereka langsung mengambil sebuah tindakan dengan melakukan pembubaran Ormas PKI dan dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang. Jadi Soeharto kemudian mengambil momentum ini pada akhirnya untuk mengukuhkan eksistensi politik dari Soeharto untuk secara sedikit demi sedikit memastikan bahwa dirinya itu layak untuk tampil di kancah politik. Dan semakin mulai sejak itu, semakin reduplah pamor dari Soekarno. Demikian pada soal yang pertama. Baik, soal yang kedua, mari kita baca. Jika dinilai dari sistem tanam paksa secara aturan tidak terlalu memberatkan jika dilaksanakan memang sesuai dengan aturan. Namun pada kenyataannya sistem tanam paksa yang dilakukan terdapat berbagai penyimpangan. Akar permasalahan yang menyebabkan fenomena di atas adalah A. Adanya pemberian stimulan oleh Belanda terhadap penarik hasil bumi. B. Hasil panen tanaman yang ditetapkan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. C. Adanya pemberian dividen atau bunga kepada para pengusaha lokal. D. Banyaknya tenaga yang dialihkan karena tidak mempunyai lahan garapan. E. Beban setoran penguasa lokal jauh lebih tinggi daripada beban setoran para petani. Kuncinya adalah ada di pemberian stimulan. Jadi pemberian stimulan. Jadi dalam istilahnya adalah bisa kita tulis namanya adalah Kulturprozenten. Oke. Kulturprozenten adalah bagian bagi mereka yang membantu Belanda untuk sebagai petugas yang menarik hasil bumi. Jadi biasanya mereka adalah para kepala desa, jadi kepala desa. Jadi menilik dari sebuah peraturan dari tanam paksa, tanam paksa aturannya kan diantaranya adalah lahan itu aturan tanam paksa. Apa itu? Sebetulnya lahan yang diatur itu hanya 20%. Lahan yang ditanami tanaman komoditas. Apa itu tanaman komoditas? Salah satunya adalah tebu. Ada kopi, ada kina, ada teh, ada tarum atau nila. Tanaman-tanaman ini adalah tanaman-tanaman yang sangat laku di dunia luar. Kemudian lahan ini itu bebas pajak. Jadi lahan yang diberikan kepada pemerintah kolonial dalam hal ini Belanda yang ditanami oleh tanaman tersebut dibebaskan dari pajak. Karena dianggap bahwa tanaman yang dihasilkan dari 20% lahan yang diberikan kepada pihak kolonial itu sebagai pembayaran pajak. Oleh karenanya seluruh tanah milik dari pribumi yang telah diberikan 20%-nya, maka seluruhnya dianggap bebas pajak. Ini adalah aturannya, tapi implementasinya yang nanti sedikit berbeda. Kemudian bagaimana bagi mereka yang tidak memiliki tanah? Maka bagi
mereka yang tidak memiliki tanah, dia bisa bekerja selama 66 hari. 66 hari atau 1/5 tahun. Ya. Di dalam aturannya mereka digaji, di dalam aturannya. Ya. Kemudian waktu tanam, ya waktu tanam juga dibatasi. Ya. Mohon maaf, ini. Jadi waktu tanam, ya, waktu tanam itu hanya dibatasi kira-kira 3 bulan. Ya. Selebihnya bisa digunakan untuk kepentingan, ya, pemilik tanah. Kemudian apabila ada rusaknya tanamannya rusak karena bencana, maka ditanggung oleh pemerintah kolonial, ditanggung oleh Belanda. Ini aturannya. Kemudian apabila panen maka diserahkan kepada kepala desa. Ya. Pada akhirnya kultur sel-sel atau tanam paksa ini dihapuskan pada tahun 1870. Nah, mengenai kultur prosenten ini sebetulnya merupakan sebuah hadiah bagi mereka atau kepala desa atau pihak penarik pajak yang telah mengkoleksi hasil-hasil bumi yang diberikan oleh masyarakat. Apabila ada kelebihan, maka dia akan memberikan bonus, seperti halnya mungkin sales atau marketing. Apabila target yang ditargetkan oleh pemilik usaha, maka akan diberikan tentu konsekuensi yang lebih. Baik para siswa, kita menginjak ke pembahasan berikutnya di soal nomor 3. Soal nomor 3, pemerintah Belanda memberikan hak oktroy. Ya, hak oktroy. Hak oktroy itu apa? Hak oktroy itu adalah hak istimewa. Kecuali, ya, perhatikan, kecuali berarti yang tidak termasuk. Apakah hak monopoli? Benar. Apakah pemerintah membentuk pemerintahan sendiri di negeri jajahan? Benar. Mencetak uang? Benar. Memiliki tentara untuk berperang? Benar. Yang salah adalah melepaskan ikatan politik dari Belanda. Karena VOC hakikatnya merupakan bagian dari pemerintah Belanda. Jadi VOC itu sebetulnya institusi swasta, ya. Sebetulnya institusi swasta atau semacam kongsi dagang. Baik, kita akan bahas itu, ya. Tadi monopoli, ya, monopolinya bahkan sampai di Tanjung Harapan di Afrika Selatan hingga di Selat Magelhaens, yaitu di ujung benua Afrika. Membentuk angkatan perang sendiri, ya, dia bisa membayar tentara-tentara bayaran untuk berperang melawan rakyat yang menentang di negara jajahan. Ya. Ini. Kemudian mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Ya. Tidak harus melalui pemerintah kolonial Belanda. Ya. Tolong dipisahkan antara VOC dengan pemerintah kolonial Belanda. Jadi memiliki otonomi untuk melakukan kerjasama secara mandiri. Kemudian mengeluarkan mata uang untuk transaksi. Nah, ini kalian bisa lihat bentuk mata uangnya. Koin mata uang di sini membentuk huruf VOC. Baik. Berikutnya kita ke nomor 4. Kita akan belajar menganalisis mengenai pergerakan nasional. Organisasi nasional yang terbentuk karena dipengaruhi oleh kondisi ekstern politik dunia internasional adalah, ya,
kondisi ekstern, ya. Poinnya adalah kondisi ekstern, berarti artinya di luar Indonesia, ya, di luar Indonesia. Apakah Parindra, ya? Apakah Parindra? Jadi Parindra itu adalah organisasi yang didirikan oleh Sutomo, ya, dan tokoh-tokoh nasional itu pada tahun 1931. Sutomo merupakan pemimpin dari Budi Utomo, ya. Dia juga mendirikan partai atau organisasi namanya adalah Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI, ya. Kemudian setelah Kongres Budi Utomo, ya, kemudian dan PBI kemudian berfusi, kemudian mendirikan sebuah organisasi atau partai namanya adalah Partai Indonesia Raya. Kemudian untuk Gerindo itu merupakan sebuah organisasi pergerakan nasional yang berdiri pada tanggal 24 Mei 1937. Tokoh-tokohnya diantaranya ini adalah, kalau ini tadi Sutomo, ya. Kemudian kalau ini tokohnya adalah ada Yamin, ada Amir Sarifudin, ya, dan lain-lain. Tidak terkait sama keadaan luar, ya. Kalau PNI baru, ya, PNI baru itu adalah tokohnya adalah Hatta, ya, untuk pecahnya dari PNI, sedangkan Murba ini adalah tokohnya adalah Tan Malaka, ya. Tan Malaka itu adalah tokoh sosialis karena dia dekat dengan pendiri ISDV sehingga lebih cenderung paham sosialis. Sedangkan GAPI, ya, kita lihat penjelasannya. Jadi GAPI itu didirikan sebetulnya dilatar belakangi karena penolakan Belanda. Penolakan Belanda, ya. Nah, inilah yang kemudian faktor ekstern. Kenapa ditolak? Ya karena Sutarjo, ya, mengusulkan kepada Ratu Wilhelmina serta Staten General atau Parlemen Den Haag untuk menyusun sebuah rencana pemberian kepada Indonesia sebuah pemerintahan yang otonom, yang berdiri sendiri. Ini adalah Sutarjo. Sehingga para tokoh kemudian bersatu membentuk sebuah partai, ya, yang merupakan gabungan dari Gerindo, Parindra, ya, Partai Pasundan, ya, Persatuan Minahasa, yang membuat partai namanya adalah GAPI, ya, namanya adalah GAPI. Baik, jawabannya adalah E, ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5. Kita ke masa kerajaan. Pada abad ke-8, Sriwijaya melakukan ekspedisi untuk menguasai Tanah Genting Kera. Genting Kera itu sebuah wilayah di sekitar antara Myanmar dan Thailand. Ya. Tujuan penguasaan Sriwijaya atas Tanah Genting Kera, ya, dimaksud untuk, ya. Jadi kita lihat pembahasannya. Jadi melihat peta ini, ya, Tanah Genting Kera yang saya garis. Nah, ya, kalian bisa perhatikan, ya, di sekitar sini itu ada semacam kanal, ya.
Kenapa Sriwijaya yang letaknya ada di sini, kemudian melakukan ekspansi hingga ke sini? Ya. Karena mereka yang datang dari India atau dari mereka menghindari wilayah yang dikuasai oleh Sriwijaya agar tidak terkena pajak. Sehingga mereka dari atas mereka belok ke sini menuju Laut Cina Selatan. Mereka menghindari Samudra Hindia ataupun lewat Selat Malaka. Selain itu di Semenanjung Malaya ini Semenanjung Malaya ini merupakan daerah yang penghasil lada dan timah. Tapi tujuan utama adalah untuk menguasai jalur perdagangan antara ini India, menuju ke Cina. Jadi untuk menghindari daerah-daerah yang dikuasai oleh Sriwijaya. Baik. Maka jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E. Baik. Kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Perhatikan keterangan di bawah ini. Yang pertama adalah Land Rent Act, Group Area Act, Village Area Act, Population Registration Act. Kira-kira yang berhubungan dengan apartheid itu apa? Di politik apartheid apartheid itu merupakan sebuah politik diskriminasi, politik diskriminasi terhadap bangsa kulit hitam yang ada di Afrika Selatan. Jadi apartheid ini pertama kali diterapkan pada tahun 1948 oleh Perdana Menteri Afrika Selatan, yaitu adalah Daniel Francois Malan. Jadi ini adalah praktek diskriminasi rasial. Jadi kebijakannya diantaranya kebijakannya mengeluarkan sebuah regulasi, ada Land Act tentang pembatasan kepemilikan tanah warga kulit hitam dibatasi. Ada Group Areas Act tempat tinggal dibedakan antara kulit putih dengan kulit hitam. Ada Population Registration Act dibagi etnis. Kemudian ada Reservation Spirited Amenities Act tentang fasilitas umum bagi antara warga kulit putih dan warga kulit hitam. Berdasarkan itu, maka pasangan yang tepat adalah 2 dan 4. Walaupun Land Act juga benar. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya ada kembali. Berikutnya kita ke nomor 7. Perlawanan yang awalnya diprakarsai oleh seorang bekas budak VOC. Sebelumnya adalah seorang bekas budak VOC. Kita bisa lihat apakah orang-orang ini merupakan bekas budak VOC. Perlawanan itu dipimpin oleh bekas budak itu, namanya adalah Untung Suropati. Jawabannya ini. Siapa Untung Suropati? Untung Suropati itu adalah seseorang keturunan Jawa dan Bali. Dia tercatat di dalam Bapaktanah Jawa dan sangat legendaris, yang merupakan rakyat jelata yang menjadi budak dari VOC dan kemudian menjadi tumenggong atau pejabat di Pasuruan. Dia berhasil membunuh kapten atau komandan Belanda, yaitu namanya Kapten Tak, yang pada waktu itu bekerja sama dengan Amangkurat kedua.
Ya, posisi berarti di daerah Solo dan Jogja. Ya, Tek itu merupakan orang penting. Ya. Dia juga berkoalisi dengan Sultan Haji yang merupakan anak dari Sultan Ageng Tirtayasa yang membangkang terhadap kerajaan Banten. Ini adalah foto dari Untung Suropati. Nah, Untung Suropati. Baik. Berikutnya kita ke prasejarah. Kita lihat. Kalau dari gambar ini sebetulnya tidak dapat diidentifikasi. Ini tengkoraknya siapa. Tapi dari keterangan ini kita ambil sebuah poin-poin yang cukup penting, yaitu ditemukan oleh Van Koningswald, ditemukan di Sangiran. Nah, ini yang penting, Pleistosen bawah. Ya, kita bisa lihat bahwa manusia purba di Indonesia, ya, kalau kita gambarkan manusia purba yang ditemukan di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jenis Meganthropus. Jenis ini di lapisan Pleistosen bawah. Ya. Kemudian ada jenis Pithecanthropus. Kemudian ada jenis Homo. Nah, Meganthropus hanya ada satu varian, yaitu variannya adalah Paleojavanicus. Pithecanthropus ada Erectus, ada Pithecanthropus soloensis, ya. Kemudian ada Pithecanthropus mojokertensis. Homo ada Homo wajakensis, ada sapien, ada Homo florensis. Jadi florensis, Homo florensis itu merupakan jenis manusia yang ditemukan di daerah Liang Bua, ya, di Liang Bua. Baik, ciri-cirinya, ya, ada rahang tegap, pipi tebal, kening, ya. Rahang kita lihat, kemudian keningnya menonjol, kemudian ini melihat begitu kuat giginya, ada gigi taring, ya. Kemudian lihat pipinya kelihatan tebal, dan hidupnya di masa Pleistosen awal. Tahunnya ini. Ya, kalau ada tahunnya, kita bisa mengidentifikasi tahun ini ditemukan manusia jenis Meganthropus. Baik para siswa, demikian penjelasan mengenai soal-soal UTBK. Saya harap kalian semua telah memahami bahwa soal UTBK perlu kita perjuangkan untuk mendapatkan PTN yang diinginkan. Itulah materi mengenai materi sosum sejarah untuk jenjang kelas 12. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham. Jangan lupa mengikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel Erlangga Classroom supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Nantikan Erlangga Classroom untuk video-video di mata pelajaran yang lain, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa dan tetap semangat.